Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Versuci Batara. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisik dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses device, dan proses output. Komponen-komponen disebut dalam kategori perangkat keras. Hardware dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada input device, proses device, output device, dan ada storage device. Selanjutnya, input device terdiri dari mikrofon, webcam, mouse, keyboard, scanner, dan touch panel. Selanjutnya, proses device, yaitu terdiri dari CPU, motherboard, VGA card, sound card, RAM, dan VB. Output device terdiri dari monitor, speaker, printer, proyektor, dan webcam. Selanjutnya, storage device, yaitu terdiri dari memori yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu RAM dan ROM. Selanjutnya ada hard disk, SSD, flash disk, dan CD, DVD. Selanjutnya monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Jenis monitor yaitu ada 3, yaitu ada CRT, LCD, dan LED. Yang pertama ada CRT, adalah jenis monitor yang biasa ditemukan pada perangkat komputer versi lama. Yang kedua ada LCD, merupakan jenis monitor dengan bentuk baru yang lebih tipis, ringan, serta lebih mudah digunakan. Yang terakhir ada LED, terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan pixel. Selanjutnya ada motherboard, disebut juga mainboard, merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, VGA, dan LAN card. Selanjutnya CPU. CPU memainkan peranan penting dalam sistem kerja, yaitu kontrol unit, bagian proses yang mengatur jalannya program komputer, ALU atau arithmetic logic unit, dan yang terakhir melakukan proses operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Selanjutnya RAM. RAM merupakan jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Terdapat 2 jenis RAM yang biasa digunakan, yaitu RAM Static Random Access Memory atau SRAM, menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. Yang kedua ada Read Only Memory atau ROM, menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Selanjutnya LAN card dan Wi-Fi card. LAN card merupakan sebuah perangkat keras antar muka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Yang kedua ada Wi-Fi card, merupakan kartu elektronik yang digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal Wi-Fi dari sebuah jaringan Wi-Fi. Selanjutnya hard disk. Hard disk berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Di dalamnya terdapat kumpulan disk bertumpuk yang memiliki permukaan elektromagnetik yang berfungsi untuk menyimpan setiap data di dalamnya. Selanjutnya ada SSD atau bisa disebut dengan solid state driver, adalah media penyimpan sekunder yang menggunakan memori flash berbasis NAND untuk menyimpan data secara terus-menerus pada papan sirkuit yang terintegrasi. Solid state drive atau dikenal sebagai SSD ini menyimpan non-volatile memory yang sudah tidak lagi menggunakan piringan magnet layaknya hard disk. Perbandingan SSD dan HDD.
Jika dibandingkan SSD dan HDD bisa diibaratkan dengan floppy atau disket dengan flash disk. Keduanya merupakan tempat penyimpanan, akan tetapi penyimpanan dengan menggunakan flash disk lebih aman karena ia tidak memiliki moving part dalam proses penyimpanan. Bisa dilihat di contoh gambar bagian bawah ini, terdapat perbedaan yang signifikan dari HDD dan SSD ini dari segi ukuran maupun part-partnya juga berbeda. SSD lebih kecil dan ramping, dan HDD ini cukup besar dan lebar. Dan terdapat part-part yang agak rumit seperti itu. Selanjutnya, kelebihan dari SSD sendiri yaitu memiliki waktu booting yang sangat cepat, tidak mempunyai kebisingan saat digunakan karena tidak ada komponen yang bergerak, tahan terhadap goncangan, getaran, serta temperatur panas, memiliki ukuran yang bobot yang lebih tipis dan ringan sehingga membuat perangkat yang menggunakan terlihat lebih ramping. Mampu menyimpan data secara aman karena memori flash terbilang sangat aman dari kerusakan. Dan yang terakhir, lebih hemat daya. Kekurangan SSD sendiri yaitu ketika mengalami kegagalan, maka masalah pengembalian data akan cukup sulit untuk dilakukan ketika menggunakan SSD ini. Jadi jika SSD rusak, maka data tidak akan bisa dikembalikan seperti full seperti semula. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.